Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Zahra dari kelas 221A dengan NIM 132102224, Prodi PGSD, Universitas Pelita Bangsa. Hai semuanya, kalian tahu gak apa itu dokumen? Apa saja ya macam-macam dokumen? Kira-kira bagaimana bentuk dokumen tersebut? Oke, di sini kalian akan belajar tentang dokumen dan koleksi benda berharga bersama kelas Belajar IPS Seru. Baik, materi pertama yang akan kita bahas adalah macam-macam dokumen dan benda berharga. Kira-kira apa ya itu dokumen? Dokumen adalah surat penting atau surat berharga. Dokumen juga disebut sebagai arsip. Setiap keluarga tentu memiliki dokumen yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Nah, dokumen-dokumen ini itu perlu dirawat dan disimpan dengan baik agar tidak cepat rusak, hilang, dan jika diperlukan dapat segera ditemukan. Kira-kira apa saja ya macam-macam dokumen? Baik, perlu kalian ketahui bahwa dokumen ada bermacam-macam. Ada dokumen pribadi dan ada dokumen keluarga. Apa ya kira-kira dokumen pribadi dan dokumen keluarga? Dokumen pribadi misalnya foto diri, surat izin mengemudi atau bisa disebut dengan SIM, kartu pegawai, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, ijazah, dan piagam. Sedangkan dokumen keluarga misalnya kartu keluarga, album foto, dan akta tanah sertifikat. Nah, selain dokumen di rumah, ada benda-benda berharga. Apa ya kira-kira benda-benda berharga itu? Yang pertama ada televisi, radio, lemari es, mesin cuci, komputer, telepon, mobil, sepeda motor, piala, lemari, meja dan kursi, HP, serta logam mulia. Nah, itu adalah benda-benda berharga yang bisa kalian temui di rumah. Materi selanjutnya yaitu koleksi. Kira-kira apa ya koleksi itu? Kalian tentu memiliki mainan kesayangan di rumah. Nah, mainan kesayangan yang kalian miliki seperti boneka, mobil-mobilan, pesawat, itu juga dapat kalian jadikan benda berharga sebagai koleksi loh. Kira-kira bagaimana ya cara merawat dokumen dan benda berharga? Perlu kalian ketahui bahwa dokumen harus dirawat dengan baik. Dokumen pribadi, dokumen keluarga, surat-surat penting harus dilaminati. Benda-benda kesayangan harus dibersihkan supaya awet dan tetap bersih. Nah, kalian tentu mempunyai dokumen pribadi seperti akta kelahiran, buku rapor. Semua itu adalah dokumen penting. Semua harus dirawat, dijaga keamanannya, harus disimpan di tempat yang aman. Kalian tentu ingin mempunyai mainan kesayangan yang bersih dan awet kan? Bagaimana ya cara merawat benda-benda berharga? Baik, mari kita pelajari caranya. Memiliki koleksi benda berharga tentunya sangat senang kan? Tetapi jangan lupa kita memiliki tanggung jawab dan wajib untuk merawat kebersihannya dan menjaga keawetan dokumen dan benda-benda berharga. Nah, ada beberapa cara merawat dokumen penting keluarga. Yang pertama, memberikan sampul plastik. Yang kedua, melaminating. Yang ketiga, memasukkan dalam map dokumen. Yang keempat, menyimpan dalam lemari yang bersih dan aman. Yang kelima, semua dokumen penting hendaknya disimpan dalam satu tempat agar tidak tercecer dan mudah ditemukan. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk merawat benda berharga. Yang pertama, apabila telah digunakan, segera disimpan kembali pada tempatnya. Yang kedua, dibersihkan dengan bahan dan alat pembersih yang sesuai. Yang ketiga, jangan sampai kena air, api, atau terbanting. Yang keempat,
jangan terlalu lama digunakan. Manfaat merawat dokumen adalah agar awet dan ditemukan jika diperlukan. Dokumen yang awet dapat digunakan untuk mengetahui latar belakang keluarga, yang dimana melalui dokumen keluarga seperti kartu keluarga dan foto keluarga, kita dapat mengetahui silsilah keluarga dengan jelas. Yang kedua, mengetahui peristiwa yang pernah terjadi di dalam keluarga. Dengan merawat dokumen keluarga, kita dapat mengetahui suatu peristiwa yang terjadi sebelum kita lahir dan waktu kita masih kecil. Yang ketiga, mengetahui hubungan antar keluarga. Nah, melalui dokumen keluarga dapat diketahui hubungan antar keluarga, sehingga jalinan kekerabatan dapat terjaga. Bab selanjutnya yaitu dokumen dan koleksi sebagai sumber cerita. Di sini kita akan belajar tentang dokumen dan koleksi sebagai sumber cerita loh teman-teman. Kalian tentu masih ingat kan sama pelajaran bab 1, yaitu tentang benda-benda kalian dokumenkan dan barang-barang kalian yang koleksikan. Tentunya sangat berharga dan memiliki kenangan. Koleksi dan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber cerita loh. Benda berharga di setiap keluarga berbeda-beda. Pemanfaatan dokumen dan benda-benda berharga tidak boleh semuanya sendiri. Semua ada aturan dan sanksinya loh. Apabila pemanfaatan dokumen dan benda-benda berharga itu tidak benar, benda berharga itu cepat rusak. Selain itu, kita mendapatkan sanksi. Tidak dapat lagi memanfaatkan dokumen dan benda-benda berharga yang kita miliki. Dokumen yang dimiliki keluarga banyak sekali manfaatnya loh. Pemanfaatan dokumen keluarga tergantung dari keluarga itu sendiri, meskipun pada dasarnya hampir sama. Dokumen dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat dari dokumen yang dimiliki oleh keluarga yaitu: yang pertama, ada surat tanda nomor kendaraan atau bisa disebut yaitu STNK. Surat tanda nomor kendaraan adalah surat identitas kendaraan yang dibawa pada waktu mengendarai kendaraan. Juga digunakan pada waktu membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, STNK ini dikeluarkan oleh kantor kepolisian daerah. Yang kedua, kartu tanda penduduk atau bisa disebut sebagai KTP. Kartu tanda penduduk atau KTP adalah dokumen yang membuktikan kependudukan seseorang. KTP dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pelayanan kependudukan. KTP juga berguna sebagai kartu tanda pengenal. Syarat memiliki KTP adalah orang yang telah berusia 17 tahun. Kalau kalian masih di bawah 17 tahun, kalian belum boleh mempunyai KTP ya. Nah, masa berlaku KTP adalah 5 tahun. Jika penduduk yang sudah berusia 60 tahun ke atas menggunakan KTP yang berlaku untuk seumur hidup. Nah, KTP ini dikeluarkan oleh kantor kecamatan. KTP ditandatangani oleh camat. Yang ketiga, ada kartu keluarga atau bisa disebut sebagai KK. Kartu keluarga berisi daftar seluruh anggota keluarga. Kartu keluarga dapat dimanfaatkan dalam urusan kependudukan. Kartu keluarga dikeluarkan oleh camat. Orang yang sudah menikah diwajibkan memiliki kartu keluarga. Di dalam kartu keluarga tertulis data tentang keluarga, susunan hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Yang keempat, ada akta tanah. Akta tanah adalah surat bukti atau kepemilikan tanah dan bangunan. Dalam akta tanah tercantum nama pemilik, luas tanah, dan batas-batasannya. Akta tanah menunjukkan kepemilikan suatu pekarangan atau bangunan. Akta tanah dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten. Yang kelima, ada surat izin mengemudi atau bisa disebut sebagai SIM. Surat izin mengemudi atau SIM dimiliki oleh setiap pengendara. Kendaraan bermotor, SIM adalah bermacam-macam. Ada SIM A, ada SIM B, dan SIM C.
untuk mengemudikan kendaraan roda 4 harus memiliki SIM A, sedangkan untuk mengemudi kendaraan roda 2 harus memiliki SIM C. SIM dikeluarkan oleh kantor kepolisian resort. Yang keenam ada surat nikah. Nah, surat nikah diberikan kepada orang yang sudah menikah, seperti ibu dan ayah kalian. Surat nikah menunjukkan bahwa memegang surat tersebut sudah menikah dan merupakan pasangan suami istri yang sah, baik berdasarkan agama maupun negara. Surat nikah dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan. Yang ketujuh ada surat tanda tamat belajar atau bisa disebut sebagai STTB atau ijazah. STTB disebut juga dengan ijazah. Ijazah adalah dokumen yang dimanfaatkan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau sebagai syarat dalam mencari pekerjaan. Nah, ijazah ini dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Pada ijazah tercantum nama tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah. Nama orang tua juga dicantumkan loh. Yang terakhir ada album foto. Nah, album foto ini berisi kumpulan foto-foto kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh keluarga kita, diabadikan dalam bentuk foto. Foto tersebut menyimpan kenangan tentang orang tua kita ataupun tentang masa kecil kita. Dengan melihat foto, kita dapat mengetahui cerita tentang pernikahan orang tua kita atau juga cerita tentang masa kecil kita loh. Baik, materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi.